Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raifatul Maulah dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai intelijensi pada anak usia dini. Setiap individu pastinya memiliki kemampuan intelijensi yang berbeda-beda. Ada yang memiliki intelijensi tinggi dan ada juga yang memiliki intelijensi rendah. Selain itu, tidak jarang dari kita juga pasti pernah menemukan ada orang yang cepat dalam menyelesaikan sesuatu, namun ada pula orang yang relatif lebih lama dalam menyelesaikan sesuatu, atau dapat dikatakan sangat lambat bahkan tidak dapat menyelesaikan sesuatu. Nah, mengapa demikian? Hal tersebut disebabkan oleh taraf intelijensi yang dimiliki oleh setiap individu itu berbeda-beda. Lalu, apa sih intelijensi itu? Jadi, intelijensi dapat diartikan sebagai berikut ini. Yang pertama, dalam arti luas. Dalam arti luas, intelijensi berarti kemampuan untuk mencapai prestasi yang di dalamnya berpikir memegang peranan. Prestasi tersebut mencakup berbagai bidang, seperti belajar di sekolah, bergaul, bersosialisasi, dan lain sebagainya. Dalam arti sempit, intelijensi berarti kemampuan untuk mencapai prestasi di sekolah yang di dalamnya berpikir memegang peranan pokok, atau biasa disebut dengan kemampuan intelektual atau kemampuan akademik. Berikut ini teori umum intelijensi. Yang pertama, teori general intelijensi. Secara umum, teori ini terdapat pada semua aspek intelijensi dengan tingkatan tertentu menurut psikologi. Contohnya seperti bakat tertentu yang sudah ada sejak lahir. Dan yang kedua adalah teori spesifik intelijensi. Teori ini hanya terdapat pada hal-hal tertentu saja yang berhubungan dengan saraf otot, ingatan, latihan, maupun pengalaman. Contohnya seperti intelijensi yang terdapat pada seseorang yang lebih unggul dalam beberapa intelijensinya saja. Selanjutnya, teori pembawaan. Menurut teori ini, pembawaan individu ditentukan oleh sifat atau ciri yang sudah ada sejak mereka dilahirkan. Dengan demikian, batas kemampuan seseorang dalam mengerjakan sesuatu ditentukan oleh pembawaannya tersebut. Dan yang keempat adalah teori kematangan. Teori ini meyakini bahwasannya seseorang dapat dikatakan mencapai tingkat kematangan jika setiap organ yang ada di dalam tubuh seseorang tersebut dapat menjalankan masing-masing fungsi organ tubuh secara optimal. Contoh seperti jika ada seseorang yang belum bisa memecahkan masalah, maka organ tubuh dan fungsi organ tubuh seseorang tersebut belum mencapai tingkat kematangan. Dan yang kelima adalah teori minat. Teori ini meyakini bahwasanya minat akan mengarahkan perbuatan seseorang yang mencakup cara dan proses yang dilakukan oleh seseorang tersebut dalam mencapai tujuan. Samping itu, motif adalah suatu dorongan untuk melakukan perbuatan. Dengan adanya motif tersebut, seseorang akan terdorong untuk melakukan sesuatu, seperti berinteraksi, mengeksplorasi dunia, sehingga lama-kelamaan akan muncul minat sesuai dengan kemauan seseorang tersebut. Dan yang terakhir adalah teori kebebasan. Menurut teori kebebasan ini, minat seseorang tidak selalu menjadi syarat dalam perbuatan yang mengandung intelijensinya. Selanjutnya, multiple intelligence. Multiple intelligence atau kecerdasan ganda ini dapat diartikan sebagai kemampuan pada seseorang
untuk dapat menyelesaikan sesuatu atau masalah yang meliputi daya pikir dan perkembangan kognitif. Kecerdasan ganda ini dipelopori oleh Profesor Dr. Howard Gardner yang merupakan seorang ahli psikologi dan pendidikan. Melalui hasil karya beliau yang berjudul Frame of Mind, pada mulanya multiple intelligence ini hanya terdiri dari 8 jenis kecerdasan saja. Namun, dengan seiring berjalannya waktu dan berkembangnya pengetahuan, multiple intelligence ini terdiri dari 9 jenis kecerdasan, antara lain. Yang pertama, intelijensi linguistik, yaitu kemampuan dalam menggunakan kata-kata, baik secara lisan maupun tertulis dengan efektif. Untuk linguistik lisan berupa kemahiran dalam bercerita dan mendongeng, sedangkan linguistik tertulis berupa kemahiran dalam mengarang, seperti mengarang puisi, cerpen, dan lain-lain. Yang kedua adalah intelijensi matematis logis, yakni kemampuan dalam menggunakan suatu bilangan dan logika. Selanjutnya, intelijensi ruang. Intelijensi ruang berarti kemampuan dalam menangkap dunia ruang visual dan mengenal suatu bentuk atau benda secara tepat. Yang keempat, intelijensi kinestik badani, yang berarti kemampuan dalam menggunakan tubuh dan gerak tubuh untuk mengungkapkan ide dan perasaan. Selanjutnya, intelijensi musikal, yaitu kemampuan dalam mengembangkan, mengekspresikan, dan menikmati bentuk dari musik dan suara. Yang keenam, intelijensi interpersonal, yakni kemampuan dalam mengerti dan peka terhadap perasaan, intens, motivasi, watak, maupun temperamen dari orang lain. Selanjutnya, intelijensi intrapersonal, yaitu kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan mengenai diri sendiri dan mampu bertindak secara adaptif. Selanjutnya, intelijensi naturalis atau intelijensi lingkungan, yang berarti suatu kemampuan dalam mengerti dan mengenal flora maupun fauna dengan baik, serta dapat menikmati alam. Dan yang terakhir adalah intelijensi eksistensial, yakni kemampuan seseorang untuk peka dan mampu dalam menjawab persoalan-persoalan mengenai eksistensi manusia. Nah, untuk pengukuran intelijensi, menurut Cyril Bird mengungkapkan bahwa metode untuk mengukur intelijensi dibagi menjadi 2 kelompok besar, yakni menggunakan metode korelasional yang dipelopori oleh Francis Galton dan menggunakan metode skala umur yang dipelopori oleh Alfred Binet. Francis Galton mendefinisikan bahwa intelijensi sebagai kapasitas biologis untuk mencapai intelektual. Ia mengukur intelijensi dengan cara mengukur kecepatan mental dan ketajaman panca indera melalui respon terhadap stimulus yang berasal dari lingkungan. Sedangkan Alfred Binet mengajukan 2 asumsi intelijensi yang berbeda dengan Galton. Yang pertama, kemampuan mental berkembang dengan semakin bertambahnya umur individu. Dan yang kedua, kecepatan individu dalam memperoleh kompetensi mental memiliki karakteristik tersendiri yang bersifat konstan dengan berjalannya waktu. Dalam mengukur kemampuan mental, Binet melakukan wawancara kepada guru berpengalaman dan bertanya mengenai masalah yang dapat dipecahkan oleh anak yang berusia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dan seterusnya.
Melalui penelitiannya tersebut, ia memperkenalkan apa yang disebut dengan usia mental. Dengan demikian, pengukuran intelijensi ini sangat berguna bagi dunia pendidikan. Misalnya seperti beberapa sekolah, ada yang memberikan syarat kepada para siswanya untuk memiliki IQ di atas rata-rata. Demikian video pembelajaran pada kesempatan kali ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.